Selamat sore, Bu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, selamat sore juga. Baiklah, Ibu kok terlihat gelisah? Sebenarnya sih nggak apa-apa Bu, tapi kelihatan ya, kelihatan galau gitu. Itu sangat kelihatan sekali loh. Beda dari Ibu Rita yang saya kenal biasanya. Pokoknya wajah Ibu tuh kurang ceria hari ini. Ada yang beda deh. Terus Ibu kayak seperti dia, nggak seperti biasanya. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa Bu, namun sepertinya memang saya perlu di-coaching deh sama Ibu. Kalau minta waktunya buat saya boleh Bu? Bentar aja. Oh, boleh dong, tentu. Boleh banget. Ibu butuh coaching sama saya ya? Baiklah. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan ya setelah Ibu coaching sama saya. Amin, amin. Oke, Ibu Rita. Dari pembicaraan kita sekarang nih, apa sih yang ingin Ibu Rita dapatkan? Saya ingin mendapatkan pencerahan Bu tentang pembelajaran di kelas 5 yang saya ampu. Saya sangat ingin anak-anak di kelas saya itu mampu dengan cepat paham materi pelajaran yang saya ajarkan sehingga mereka prestasinya itu menjadi bagus. Oh, jadi Ibu Rita itu ingin kalau anak-anak di kelas 5 ya bagus prestasinya. Tentunya mereka juga diharapkan cepat paham gitu ya dengan materi yang Ibu berikan. Nah, Ibu bisa mendeskripsikan lebih lanjut nggak terkait pemahaman yang Ibu maksudkan tadi? Begini Bu, saya itu ingin mereka itu cepat paham dengan materi yang saya ajarkan. Ketika saya menerangkan, saya itu ingin mereka itu cepat menangkap apa yang saya ajarkan. Kemudian juga mereka bisa aktif ketika saya berikan pertanyaan atau juga bisa mengerjakan latihan-latihan yang saya berikan. Tapi ternyata kenyataannya itu jauh dari apa yang saya bayangkan dan saya harapkan. Hal ini membuat saya kecewa, terus juga gregetan, kemudian bingung. Ini saya harus bagaimana melakukan KBM di kelas? Baik, berarti Ibu perasaannya kecewa ya. Artinya ekspektasi Ibu itu jauh dari kenyataan yang terjadi, jauh dari harapan. Begitu ya? Iya, betul Ibu. Jadi dalam pembelajaran ya, untuk pelajaran IPA IPS saja ya, ketika saya selesai menerangkan, kemudian saya ajukan pertanyaan kepada mereka, kebanyakan ternyata dari mereka itu belum mampu untuk menjawab apa yang saya tanyakan. Apalagi pelajaran matematika. Ketika saya ubah angkanya saja, atau misalnya saya bedakan pertanyaan, meskipun dalam lingkup materi yang sama, ternyata mereka tidak bisa mengerjakannya. Ya Allah, ini benar-benar membuat saya sangat frustasi dengan masalah yang saya hadapi. Kemudian, apakah ini salah saya Bu ya? Atau mungkin juga ekspektasi saya yang terlalu tinggi ya? Atau mungkin saya yang belum bisa mengajar untuk anak-anak tingkat SD. Walah, kenapa Ibu bisa berpikir kalau ekspektasi Ibu itu terlalu tinggi? Dan mengapa juga Ibu itu menganggap bahwa Ibu itu belum mampu mengajar di SD, Bu? Saya mengajar di SD baru 11 bulan, Bu. April tahun yang lalu, itu saya baru masuk ke SD. Sebelumnya selama 18 tahun itu saya mengajar di MTS dan juga di SMP. Dan ketika mengajar di SMP atau MTS, mereka bisa cepat menangkap dan memahami apa yang saya ajarkan. Hanya sebagian kecil saja dari anak-anak SMP atau MTS yang perlu saya bimbing khusus untuk mengikuti pelajaran yang saya berikan.
Saya pun beranggapan anak SD sama seperti anak-anak SMP atau MTS. Ketika menerima materi pelajaran mereka bisa cepat, karena kan untuk pelajaran di SD itu kan lebih mudah ya Bu, lebih sederhana. Tapi ternyata harapan saya itu berbeda sekali dengan kenyataan yang saya terima. Pemahaman anak SD ternyata tidak secepat anak-anak setaraf SMP atau MTS. Meskipun tadi materinya itu sederhana, apakah ini karena saya memang belum mampu ya Bu ya untuk beradaptasi mengajar di SD? Baik Ibu Rita, selain ekspektasi yang terlalu tinggi dan kemungkinan Ibu belum bisa beradaptasi, adakah faktor lain yang menurut Ibu itu yang menyebabkan anak-anak Ibu itu sulit memahami materi pelajaran yang Ibu sampaikan? Ya sih Bu, tadinya saya kan berpikir setiap anak itu kan mampu mengikuti materi pelajaran dengan cepat. Karena kalau menurut saya belajar itu kan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu pedoman yang selalu saya pegang. Tapi dengan adanya kenyataan ini, akhirnya saya menyadari Bu bahwa ternyata tingkat intelektual anak itu sangat berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga memang melihat anak-anak di kelas saya memang jarang sekali belajar di rumah. Sepertinya mereka malas untuk belajar mengulang materi yang sudah diajarkan di sekolah sebelumnya, dan juga mereka itu memang tidak ada keinginan, memang sangat malas ya untuk membahas atau membaca materi-materi yang akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi mereka itu hanya menganggap bahwa belajar itu hanya di sekolah, itu Bu. Bagaimana Ibu bisa beranggapan demikian, bahwa menurut Ibu anak-anak yang Ibu ajar itu hanya belajar di sekolah saja Bu? Dalam pertemuan tatap muka, saya sering bertanya Bu langsung kepada mereka, apakah mereka belajar di rumah? Dan ternyata kebanyakan mereka itu menjawab bahwa mereka memang tidak belajar di rumah. Kalaupun ada ya yang menyatakan bahwa belajar, tapi ternyata ketika saya cek, misalnya diajukan pertanyaan-pertanyaan atas materi yang sudah diajarkan, ternyata sebagian besar mereka tidak bisa menjawab. Kemudian juga misalnya ketika ada latihan di kelas, kemudian waktunya tidak mencukupi, kadang saya meminta mereka untuk menyelesaikannya di rumah. Tapi esok harinya ketika saya tanyakan, ternyata mereka belum mengerjakan. Alasannya lupa. Atau kadang-kala mereka mengatakan, saya tidak bisa Bu untuk mengerjakannya. Ya Allah, ini membuat saya sangat sedih, kecewa pada anak-anak yang ada di kelas saya Bu. Baik, untuk mengatasi rasa kecewa yang Ibu Rita rasakan, kesedihan, kebingungan, apa yang Ibu pikirkan untuk mengatasi hal tersebut? Tidak mungkin kan Ibu itu larut terus dalam kekecewaan. Kita, terutama Ibu nih, harus bisa move on dong. Betul Ibu, saya tidak mungkin terus selalu dalam kekecewaan. Benar seperti kata Ibu, saya harus bisa belajar move on. Bagaimanapun juga kan setiap masalah harus bisa dihadapi. Mungkin yang pertama, saya akan lebih sabar lagi ketika mengajar di kelas. Kemudian yang kedua, berarti saya harus merubah mindset saya, pemahaman saya. Yang tadinya saya berpikir bahwa semua anak itu mampu, ini menjadi pemahaman bahwa semua anak itu memiliki keunikan masing-masing yang harus digali dan dikembangkan, dan saya sebagai gurunya atau amongnya harus bisa menuntun mereka dengan sebijak mungkin. Kemudian yang ketiga, saya akan beradaptasi Bu, belajar beradaptasi sebaik mungkin. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang baik ya, dengan metode yang baik ya, yang tepat untuk mengajar di SD, yang mungkin berbeda ketika mengajar di SMP atau di MTS. Jadi di sini saya akan lebih banyak belajar bersabar, kemudian juga lebih intensif lagi membimbing mereka.
Dan yang terakhir, yang keempat, saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua dari murid yang ada di kelas saya supaya meminta bantuannya, supaya mereka mau membantu, kemudian meminta anak-anaknya menemani ya, atau setidaknya kalau tidak bisa menemani atau mengajarkan anak-anaknya untuk belajar, setidaknya menyuruh mereka untuk menghafal atau belajar di rumah. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke. Lalu target Ibu Rita nih, kapan mau memulai semua rencana-rencana yang sudah Ibu tanyakan kepada saya? Untuk yang berhubungan dengan diri saya pribadi, mungkin saya akan lakukan mulai detik ini juga. Jadi saya akan mulai belajar bersabar, ditambah ekstra kesabarannya, kemudian dirubah mindset saya, pemahaman saya, bahwa ternyata setiap siswa atau anak itu memiliki keunikan yang harus kita bimbing sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang berikutnya, untuk rencana yang berikutnya insya Allah akan saya lakukan mulai minggu depan. Dan berharap semoga ada perubahan-perubahan yang lebih baik di kelas saya. Amin. Minggu depan ya Bu ya. Oke deh. Semoga ada perubahan yang lebih baik buat Ibu, buat anak-anak, buat semuanya. Saya nggak sabar loh Bu Rita. Pengen tahu progresnya gimana tuh. Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya suatu saat nanti, oke? Insya Allah Bu. Alhamdulillah. Dengan adanya coaching dengan Ibu, saya menjadi lebih plong perasaan saya. Kemudian juga banyak tercerahkan. Terima kasih Ibu atas coachingnya pada hari ini untuk saya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ini tidak bersemangat sekali sore ini. Biasanya kan ceria, terus juga banyak ngobrolnya. Kok sepertinya ada sesuatu ini sangat berbeda dengan Ibu Teti yang saya kenal. Kok Ibu bisa tahu sih kalau saya itu memang sabu gelisah tingkat tinggi deh. Aduh, bisa juga ya Bu Teti gelisah tingkat tinggi. Biasanya kan selalu ceria. Pasti ini ada sesuatu. Terus Ibu juga murung terlihatnya dari tadi. Seperti enggan berbicara itu. Iya Bu, sebenarnya sih seharusnya nggak apa-apa. Tapi yo tetap apa-apa Bu. Makanya saya butuh coaching loh sama Ibu. Boleh nggak Bu? Minta waktunya sebentar deh. Boleh dong. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan ya Bu setelah proses coaching ini. Apa sih yang enggak buat Ibu Teti? Amin. Nah Bu Teti, dalam pembicaraan kita kali ini, apa yang sebenarnya ingin Ibu sampaikan? Tentu Bu, saya ingin pencerahan terkait pembelajaran yang saya lakukan di kelas 8A. Saya berharap, saya punya keinginan bahwa murid-murid yang saya ajar di kelas yang saya ampu itu memiliki motivasi yang tinggi dan juga hasil belajarnya juga baik. Oh, jadi Ibu ingin murid di kelas 8A itu meningkat motivasi belajarnya dan juga hasil belajarnya dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi pemahaman seperti apa yang Ibu maksudkan. Begini ya Bu, akhir-akhir ini kalau saya amati murid-murid saya itu acuh tak acuh terhadap proses pembelajaran. Kemudian
terhadap keberhasilan belajar pun ya nggak peduli gitu Bu. Padahal saya ingin kalau mereka itu memiliki motivasi yang tinggi dan juga mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dan pada akhirnya hasil belajar mereka itu maksimal Bu. Tapi pada kenyataannya benar-benar jauh sekali dari apa yang saya impikan, dari apa yang saya harapkan. Tentu saja Bu, hal ini membuat saya kesal, iya, geram ya juga, iya, sekaligus kecewa Bu saya. Saya benar-benar bingung Bu, harus bagaimana memimpin pembelajaran di kelas saya itu dengan baik Bu. Oh, jadi Ibu merasa kecewa karena adanya gap antara harapan dan kenyataan yang terjadi ya Bu? Betul sekali Bu. Ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam materi pelajaran pendidikan Pancasila yang saya ambil, sebagian murid saya itu ada yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan saya itu malas-malasan, yo kadang ngobrol, ya intinya nggak serius lah. Bahkan puncaknya tuh Bu, pada saya melakukan evaluasi pembelajaran tuh, hasilnya ya begitu sangat tidak memuaskan. Padahal menurut saya nih, saya itu telah melakukan segala hal yang saya mampu. Ya Allah Ibu, kadang saya stres, sebel dihadapkan dengan permasalahan ini. Saya jadi berpikir, apa karena harapan saya yang terlalu tinggi mungkin ya Bu? Atau juga saya termasuk guru yang belum mampu mengajar murid-murid saya dengan baik ya Bu? Kenapa Ibu bisa berpikir bahwa ekspektasi Ibu terlalu tinggi? Kemudian juga kenapa Ibu bisa menganggap bahwa Ibu itu belum mampu mengajar anak-anak di kelas Ibu? Soalnya gini Bu, selain mengajar di kelas 8A tuh, saya juga kan mengajar di kelas lain, ya di kelas 8B lah contohnya. Nah di kelas sebelah yang saya ajar, alhamdulillah Bu, motivasi dan hasil bagus loh Bu. Padahal saya mengajarnya dengan kelas 8A, ya perlakuannya sama, metodenya juga tidak ada yang dibedakan. Ya tetap aja, tapi kenapa ya Bu? Di kelas 8A itu malah jauh dari harapan. Mungkin saya memang belum mampu sepenuhnya memahami murid-murid saya itu, sehingga mereka memang kurang serius dalam belajar. Dan bisa jadi saya juga belum bisa menerapkan metode yang memang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid-murid saya di kelas 8A. Gitu mungkin ya Bu ya? Tadi saya tangkap selain harapan yang terlalu tinggi, Ibu juga menyatakan bahwa mungkin Ibu belum bisa memahami murid-murid Ibu dengan menerapkan metode yang sesuai. Adakah faktor lain Bu yang menurut Ibu yang menyebabkan murid-murid rendah motivasinya dan juga hasil belajarnya? Sebelumnya saya berpikir bahwa murid-murid saya itu sebetulnya idealnya harus punya motivasi tinggi ya dari dalam dirinya itu dan dalam mengikuti pembelajaran tentunya, dan mereka juga seharusnya bisa belajar dengan baik kan supaya hasil belajarnya itu baik. Tapi melihat kenyataan yang ada, saya menyadari bahwa selain motivasi intrinsik, ada juga motivasi ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar murid-murid saya. Nah, kemudian saya juga melihat Bu, memang pada kenyataannya murid-murid kelas 8A itu ya sangat jarang sekali belajar di rumah Bu, dan sepertinya malas juga untuk belajar mengulang materi pembelajaran yang telah diberikan, apalagi membaca materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Tetap Bu, anak-anak itu
menganggap bahwa belajar itu cukuplah di sekolah. Bagaimana Ibu bisa beranggapan demikian, bahwa anak-anak hanya belajar di sekolah saja? Jadi gini Bu, kalau saya mengajar di kelas tuh, terus ke kelas 8A, saya kan suka nanya langsung sama anak-anak. Ya meskipun kadang ada anak yang menyatakan bahwa mereka belajar juga di rumah. Namun saya kan tidak tahu seperti apa belajarnya. Karena ketika saya coba melakukan evaluasi pembelajaran, ya hasilnya memang kurang memuaskan Bu. Apalagi jika diberi soal dalam bentuk uraian yang memang butuh penalaran, jawabannya itu mereka itu sangat sulit untuk menemukan dan memberikan jawaban yang ideal. Bahkan kesannya jawaban yang mereka tulis itu sangat tidak bijaksana dan asal jawab Bu, artinya tidak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, ketika saya melakukan refleksi setelah kegiatan evaluasi pembelajaran itu, coba Bu, mereka itu menjawabnya dengan enteng. Mereka jawab, ya memang aku nggak belajar. Masya Allah, saya benar-benar merasa sedih, kesal, dan kecewa Bu sama mereka itu. Baik Ibu, tadi saya menangkap Ibu menyatakan ada rasa sedih, ada kesal, kecewa, bingung. Terus bagaimana cara Ibu mengatasi rasa sedih, kesal, kecewa, dan kebingungan yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu pikirkan untuk mengatasi hal tersebut? Tidak mungkin kan Bu, Ibu larut terus dalam kesedihan, kekecewaan. Kita harus bisa move on ya Bu ya, bagaimanapun caranya. Benar Bu, segala yang Ibu katakan itu benar. Saya tidak mungkin kan harus terus larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Betul kata Ibu, let's keep move on gitu ya Bu. Bagaimanapun saya itu harus bisa mengatasi permasalahan ini. Oke, saya berarti harus lebih sabar dalam mengajar di kelas 8A. Kemudian saya juga harus merubah mindset saya yang berpikir semua murid itu sama. Karena ternyata tidak seperti itu kan. Anak itu punya keunikan yang masing-masing itu memang berbeda, dan kita sebagai guru itu harus menggali dan menemukan motivasi belajar dalam diri murid hingga muncul seperti itu. Nah, kemudian berarti saya juga akan berusaha ya Bu, menemukan motivasi belajar dalam diri saya itu dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kemudian saya akan berusaha mencoba menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menantang, menyenangkan. Dan tentu saja Bu, saya juga akan berusaha menjadi sosok guru yang akan menjadi teladan yang baik bagi murid-murid saya. Intinya guru yang dirindukan di mana saja, bukan hanya di kelas, seperti itu ya Bu. Dan kemudian dengan saya seperti itu, mudah-mudahan saya bisa menjadi sumber eksternal motivasi bagi mereka. Karena dengan seperti itu mudah-mudahan mereka lebih tumbuh lagi motivasinya. Dan yang paling penting lagi, saya akan melakukan pendekatan personal Bu, untuk menemukan barangkali ada faktor penghambat yang menyebabkan murid-murid saya itu memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah Ibu, kemudian kalau untuk meningkatkan prestasi belajarnya, tapi saya harus lebih sabar ya Bu, harus lebih intensif membimbing mereka, kemudian mencoba menerapkan metode pembelajaran yang variatif, tentunya disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan gaya belajar murid-murid saya. Baik Ibu, terakhir
Berarti saya juga harus melakukan kolaborasi dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu sebagai guru pertama dan yang paling utama bagi anak-anaknya di rumah, sehingga mereka tuh harus peduli dengan pembelajaran anak-anaknya, terutama hasil belajarnya. Oke, saya minimal akan melakukan komunikasi positif ya Bu, biar orang tua itu melihat bagaimana siswa itu belajar dengan baik di rumah. Ya minimal dengan menghafal ya Bu ya, seperti itu. Rencana aksi yang luar biasa Ibu, sangat banyak, sangat menginspirasi dan itu bagus sekali. Kemudian target Ibu, kapan memulai semua rencana itu akan Ibu lakukan? Baik Ibu, dari target yang terkait rencana aksi yang ingin saya sampaikan, kalau yang bersifatnya berhubungan dengan diri saya sendiri, saya tentu saja Bu akan memulai dari sekarang juga, dari hal yang paling kecil. Artinya saya harus sabar, harus menjadi teladan yang baik, harus merubah mindset saya bahwa anak itu memang harus dituntun laku baiknya. Dan kalau untuk rencana berikutnya Bu, terkait tentang pembelajaran di kelas, saya insya Allah akan melakukannya Senin depan deh Bu. Dan mudah-mudahan Ibu juga doakan saya ya. Saya berharap ada perubahan yang lebih baik di kelas yang saya ampu Bu. Amin. Jadi mulai Senin depan ya Bu ya? Sudah ada. Betul Bu. Ya, semoga sudah ada perubahan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Saya tidak sabar nih, ingin ngobrol lagi dengan Ibu, ingin mengetahui progresnya seperti apa mengenai perkembangan pembelajaran di kelas 8A. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ditunggu kabar baiknya. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Dengan coaching sama Bu Rita nih hari ini, 3 kata deh Bu yang saya rasakan, tahu nggak Bu? Apa? Pengen tahu ya Bu ya? Iya dong. Antusias, tercerahkan, dan membahagiakan Bu. Terima kasih. Hebat. Sama-sama Pokoknya Ibu. gini deh Bu, the communication flow like water. Pokoknya Ibu tuh membuat saya berkomunikasi dengan Ibu seperti air yang mengalir. Terima kasih Ibu. Jangan bosan-bosan ketika saya nanti curhat lagi ya Bu ya. Ibu harus menjadi coach yang terhebat bagi saya. Terima kasih pula atas waktunya. Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.